terus melakukan memberikan informasi peluang-peluang wirausaha yang dapat dilakukan dalam masa yang menjelang krisis ini. Tidak perlu panjang lebar, kiranya saya sebagai moderator mempersilahkan kepada Bapak Direktur Iwan Darmawan, Direktur Bina Peluang dan Pekerja untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka rangkaian acara webinar 2 hari ini. Kepada Bapak Iwan, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Pak Burhan Arif dari CEO Getter Studio selaku narasumber. Kami mengucapkan terima kasih Pak Burhan atas kesediaannya menjadi narasumber hari ini. Luar biasa kolaborasi kita. Semoga ini bisa menjadi langkah baik dan semoga menjadi amal kebajikan bagi Pak Burhan di bulan Ramadan, di bulan suci bulan Ramadan ini. Tentunya seluruh peserta webinar peluang bisnis yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini secara sehat kita dapat berkumpul secara virtual dalam rangka webinar peluang bisnis dengan tema menerbitkan komik digital masa depan untuk para kreator. Luar biasa ini. Jadi membuat komik digital gitu. Webinar ini merupakan upaya dari Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan tentunya memperluas kesempatan kerja melalui sektor digital. Industri kreatif khususnya melalui penerbitan komik digital. Hal ini memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan daya saing kreator lokal di tingkat nasional, bahkan mungkin di tingkat internasional. Kita tidak pernah tahu bahwa komik-komik internasional pun banyak dibuat oleh banyak orang Indonesia. Kita menyadari bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia penerbitan dan industri kreatif. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang besar-besarnya kepada narasumber yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengalaman. Tentunya kepada seluruh peserta yang telah hadir pada webinar ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan ini juga menjadi wadah pembelajaran bagi para kreator muda, wirausahawan, dan seluruh pelaku industri kreatif yang ingin mengembangkan potensi bisnisnya. Hadirin yang saya hormati, sebagai bagian dari upaya mendukung inovasi dan kewirausahaan di sektor ekonomi kreatif, saya berharap webinar ini memberikan wawasan yang berharga serta menginspirasi untuk lebih berani dalam mengembangkan karya maupun bisnis. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, hari Kamis 13 Maret, saya secara resmi membuka webinar peluang bisnis dengan menerbitkan komik digital masa depan untuk para kreator. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Direktur yang telah berkenan memberikan arahan dan sekaligus membuka webinar kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan eh, narasumber pada pagi hari ini. Beliau Bapak Burhan Arif, itu saya panggilnya Mas Arif, Mas Burhan Arif ya, adalah founder dan CEO Getter Studio yang bergerak di bidang ilustrasi, komik, animasi 2D, dan pengembang IP atau intellectual property. Ini mungkin hal-hal baru bagi saya dan rekan-rekan yang eh, kaum kolonial ya. Jadi ternyata di luar pekerjaan kita rutin itu ada hal yang sudah berkembang di luar sana yang ternyata juga sangat luar biasa. Di sektor ketenagakerjaan selama ini kita mungkin hanya berkutat pada pekerjaan-pekerjaan di sektor formal,
bagaimana kita sebagai pengantar kerja memberikan bimbingan, penyuluhan, dan mungkin ada beberapa pelatihan dalam hal-hal yang sektor formal. Nah, ternyata ada sektor-sektor lain, terutama di industri kreatif, yang mampu menyerap tenaga kerja dan mampu menghasilkan pendapatan yang juga luar biasa. Dan pada hari ini kita telah bertemu dengan Mas Burhan, salah satu pelaku industri kreatif yang bekerja secara virtual. Jadi beliau ini melakukan tugasnya atau melakukan pekerjaannya itu bisa secara virtual. Dan proyek-proyek yang beliau lakukan itu tidak hanya nasional, juga sudah merambah pada kancah internasional. Nah, tidak rugi rasanya kalau kita dengarkan secara penuh apa yang akan beliau paparkan dan nanti setelah sesi paparan akan kita buka tanya jawab dan akan kita ulik bagaimana peran kiprah beliau dalam dunia digital ini sehingga dapat menghasilkan pendapatan dan mungkin informasi yang beliau sampaikan akan kita sampaikan juga ke masyarakat binaan kita supaya masyarakat yang sedang sedang galau saat ini yang pengen kabur ke luar negeri itu tidak usah kabur ke luar negeri, cukup di Indonesia saja. Tetapi harus siap dan mampu mau belajar hal-hal baru yang bisa mendapatkan pendapatan yang uangnya dari luar negeri kan begitu. Oke, baik. Kami persilakan Mas Burhan untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Widi. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Widi. Saya mohon izin untuk share screen ya. Udah kebuka belum ya? Gambar gambarnya udah kebuka belum? Sudah, Pak. Sudah Mas. Oke, lanjut. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah tadi terima kasih atas eh, antusiasme dari para peserta untuk webinar peluang bisnis di hari ini dan eh, terima kasih kepada Pak Iwan selaku Direktur Bina PKK ke Kemenaker dan terima kasih Pak Widi eh, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini sebagai peserta. Saya eh, mendapat apa ya mendapat kesempatan di pagi hari ini itu sebagai pembuka kegiatan pertama di tahun ini ya kayaknya. Jadi saya terima kasih sekali ya ini mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya satu kegiatan yang tadi disampaikan rutin akan dijalankan selama eh, per 2 pekan, per 2 minggu dalam 1 bulan. Itu saya rasa mudah-mudahan ini nanti jadi memiliki manfaat untuk para peserta yang hadir di sini. Dan sebetulnya eh, saya bukan satu-satunya orang yang ini ya, yang punya apa ya, yang punya pengalaman ini. Hanya saja karena kebetulan mungkin kita dipertemukan dalam satu apa namanya komunitas yang kemudian akhirnya eh, ya peluang ini kami gunakan agar kami bisa saling sharing pengalaman. Jadi dari judulnya ada beberapa hal dapat memikirkan.
dari itu sendiri. Kira-kira apa ya yang tepat? Kemudian saya mencoba stay agak keluar dari masih sama, yaitu adalah tentang peluang industri komik dalam pengalaman studio. Jadi apa namanya yang pengalaman kami ini sebetulnya kami jalankan sudah lebih dari 10 tahun. Ketika komik atau eh, cerita bergambar yang di 10 tahun yang lalu itu sebagian besar masih dalam bentuk cetak. Hampir ketika kita membuat eh, kita mau berkarya ya, kami mau membuat sesuatu pasti kami memikirkan ini cetaknya diterbitkan sama siapa ya gitu. Jadi dulu ada di Indonesia ada penerbitan bergengsi itu apa namanya tingkatan nasional. Kalau kira-kira kalau udah masuk penerbitan di sana itu aja itu merasa ini ya memiliki apa namanya kepercayaan diri bahwa karya kita itu akan diterima di masyarakat. Seperti Alex Media, Komputindo kayak gitu. Kemudian ada MNC dan apa dan sejenisnya yang seperti itu. Dan rupanya ketika eh, dunia digital itu kemudian merambah begitu cepat teknologi kita internet begitu cepatnya kemudian bergerak itu mengalami pergeseran yang tadinya segala sesuatu harus dicetak ya dalam bentuk buku itu tidak lagi seperti itu polanya untuk produk bisa dikenal sama orang itu nggak harus langsung dicetak nggak harus nunggu dicetak dulu maka kemudian eh, apa namanya ketika kami melihat pola perubahan pola itu kami mencoba apa ya mereview lagi kami mengevaluasi lagi dari sisi industri kreatif itu kita harus ngapain ya kira-kira ya karena yang namanya apa ya teman-teman dari komunitas itu kalau bicara kreatif itu betul-betul harus mencoba bagaimana bisa eh, keluar dari kebiasaan. Nah itu yang ya membuat kita terus akhirnya bisa alhamdulillah hari ini tetap bisa survive. Baik, ini backgroundnya ganti lagi. Yang tadi pertama itu adalah satu komik yang sebelumnya itu komik yang pernah kami kerjakan untuk platform webtoon Komiko yang itu platform dari Jepang yang kemudian pernah ada di Indonesia selama 1 tahun dan apa namanya dan setelah itu kemudian eh, sudah tidak lagi apa namanya eksis kembali dan yang komik ini yang sekarang sedang kami kerjakan biasanya kami selalu mencoba mengambil eh, apapun temanya ya apapun judulnya itu kami mencoba membawa eh, apa namanya konsep pertanyaan awal itu adalah mengapa dulu apa sih eh, industri komik itu menjanjikan jadi eh, mungkin 10 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu gitu ya kalau dulu saya mungkin ketika masih kuliah atau masih SMA itu orang tua tuh pasti nggak setuju kalau anaknya jadi komikus nggak ada orang tua yang itu komik kerjaan apa gitu orang nggak tahu kok kalau apa namanya eh apa namanya menjadi seorang komikus atau seseorang yang atau seniman komik itu bisa memiliki penghasilan atau bisa menghidupi keluarganya atau bahkan bisa membuat satu perusahaan tersendiri untuk bisa menghidupi satu komunitas. Karena zaman dulu itu belum ada contohnya, belum ada referensi yang bisa dijadikan acuan. Lalu hari ini kalau kita bertanya, itu akan jauh lebih mudah untuk menjawabnya. Mengapa industri komik menjanjikan? Ini salah satu karakter komik yang dulu kami pernah buat eh, eh, dalam satu industri komik. Kalau kalau saya ditanya ya, emang gambarnya saya kayak gini enggak? Saya nggak bisa gambar yang kayak gini. Yang bikin tim saya. Dan dan gambar saya tentu saja nggak seperti ini ya. Ini lebih condongnya ke
style gambar cewek sih sebetulnya. Dan apa namanya? eh, dan kebetulan untuk pasar-pasar tertentu yang model kayak gini tuh yang laku gitu. Saya akan memulai dari eh, apa namanya cerita tentang bisnis matching di tahun lalu di bulan Agustus. Jadi tahun lalu tuh saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan bisnis matching di Jakarta. Pada saat itu dipertemukan secara langsung dengan stakeholder eh, dari Jepang. Mereka adalah penerbit-penerbit yang eh, penerbit-penerbit independen dari Jepang yang mereka menerbitkan komik-komik webtoon. Komik-komik webtoonnya mereka tuh webtoon Jepang ya, bukan yang Korea. Karena ini orang-orang dari Jepang. Beberapa di antaranya itu ada yang dia punya perusahaan, ini orang Jepang, tapi punya perusahaan di Thailand. Jadi seperti apa ya? Dia buka cabang di Thailand gitu ya. Kemudian talent-talentnya atau artis-artisnya itu mengambil dari orang-orang di Thailand dan sekitarnya untuk mengerjakan komik-komik Jepang. Dan beberapa di antara apa namanya para stakeholder itu ya, mereka kita kalau dalam bisnis matching itu ada yang namanya buyer, ada yang seller. Dan di sana kami sebagai seller ceritanya begitu. Beberapa studio-studio yang diundang itu yang pernah memiliki pengalaman membuat komik-komik digital dan komik webtoon. Kami kemudian menyadari bahwa sebetulnya ini menjadi satu apa ya, tantangan dan peluang besar ketika eh, kami memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dengan stakeholder dari perusahaan-perusahaan di Jepang secara langsung, bertatap muka secara langsung, kemudian kami deal-dealan. Itu rupanya tidak semudah kalau kita bicaranya lewat online ya, maksudnya kalau apa namanya kita ngetik lewat email atau kemudian chatting kayak gitu. Ternyata ada hal-hal yang kemudian adrenalin kita tuh di dipacu di situ. Bagaimana? Wah, ini menjelaskan orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Kemudian kita menjelaskan ke mereka. Kita ngomong bahasa Inggrisnya ya belepotan, sana juga nggak ngerti bahasa Inggris banget gitu. Nah itu terus apa namanya? Kami banyak belajar di situ. Kami pun bertemu dengan teman-teman komunitas lain dari studio-studio lain juga. Ya mereka memiliki apa namanya preparation lebih baik. Tentu saja apa namanya yang kemudian kami melihat ini sepertinya kegiatan business matching kayak gini. Ini perlu dibiasakan karena dengan adanya seperti ini dari teman-teman dari studio atau dari komunitas itu kita akan memiliki satu pengalaman yang empiris yang kemudian kita tuh nanti akan memikirkan kalau hari ini kami belum berhasil, kami tentu saja akan memulai menyiapkan apa yang harus kami lakukan di tahun berikutnya agar kami ketika ketemu sama calon-calon pembeli stakeholder dari luar negeri ini agar itu kami bisa membuat satu kesepakatan atau kerjasama yang long term karena Bapak Ibu sekalian komik digital atau webtoon itu ya di ada tiga negara besar yang atau empat lah yang bisa saya sebutkan yang mereka itu di sana eh, melalui platform-platform besar mereka itu eh, sangat potensinya sangat besar sekali. Ada Jepang, ada Amerika, ada Korea dan Cina. Tiap empat negara besar ini mereka membuat platformnya masing-masing. Yang platformnya mereka itu dengan bahasanya mereka sendiri dan eh, dengan gaya ceritanya mereka yang ternyata talent-talentnya diambil dari sebagian ada yang dari Indonesia. Jadi artis-artisnya itu seniman-senimannya itu ngambil artis webtoon Indonesia yang kemudian mereka mengerjakan gambar-gambarnya itu. Jadi kita jadi pekerja untuk mengerjakan ceritanya mereka dan
dan itu cukup cukup besar, apa namanya, untuk eh, apa namanya, untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan perusahaan yang ada di sana, karena biasanya satu satu judul komik atau satu buku, bukan satu buku ya, karena di sana, karena kalau 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 komik digital itu bukan lagi bicara buku sih, eh episode. Untuk satu episode itu bisa dikerjakan dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Bagaimana kalau ternyata komik itu sudah di set untuk misalnya 100 episode, ya kan? Kalau misalnya 100 episode itu berarti kan bisa ngerjain bisa bisa bertahun-tahun mengerjainnya. Artinya kita masih apa namanya, untuk satu judul. Belum lagi di negara mereka sendiri, mereka krisis SDM. Itu sebenarnya peluang besar buat kita. Eh, Jepang itu mereka krisis SDM. Bahkan mereka sampai apa namanya, dari berita-berita yang kita tahu, sumber daya manusia mereka mulai anak mudanya itu mulai berkurang. Sekarang yang paling gemuk di sana adalah orang-orang yang usia 50, 60 ke atas. Nah, itu jadi peluang buat kita sebetulnya. Dari sisi kita dalam industri kreatif, ketika kita tetap bisa, misalnya tadi, buat, kalau kita mager ya, maksudnya kita nggak ingin keluar negeri, kita pengen di sini saja, gitu. Itu eh, kita bisa tangkap itu. Itu jadi peluang yang besar. Karena mereka sendiri sebetulnya membutuhkan sumber daya manusia yang udah harus kompeten, siap siap untuk terjun ke dunia industri itu. Lalu berikutnya, setelah berikutnya adalah, ini adalah webtoon-webtoon populer dan platform digital eh, yang pernah ada dan sebagian masih ada. Ini yang saya sedikit yang saya temukan ya. Jadi sebetulnya masih ada lagi yang banyak. Saya cuma nggak sempat menggali informasi lebih dalam lagi. Ini ada webcomics, dia line webtoon, ada Tapas, ada Lezin Comic, ada Komiko, dan ada Jayo Comic, ada Tepitoon, ada Komiko.id, lalu ada Komik ID. Dan ini, sebagian besar platform webtoon itu dari Korea, Jepang, dan Cina. Ada juga yang dari Amerika, tapi di sini nggak saya sampaikan. Sebagiannya dari Indonesia. Sebagiannya lagi, webtoon itu sudah tidak eksis. Artinya, tapi dulu pernah mewarnai dunia komik digital di Indonesia. Jadi kayak apa, Jayo itu sekarang udah nggak ada. Jadi apa namanya? Dulu kami pernah jadi kontributor di Jayo Komik, dan kami pernah mengerjakan beberapa komik, judul-judul komik dari para apa namanya, para kreator-kreator yang ada dari teman-teman di Jakarta, itu kemudian dilempar ke daerah, ke tempat kami di Semarang. Kemudian kami buatkan itu komiknya. Dan itu ditayangkan di Ciayu. Lalu ada Komiko. Komiko itu platform ini, platform webtoonnya Jepang, itu sempat ada setahun 2 tahun di Indonesia. Tapi setelah itu apa namanya, mereka tidak lanjutkan lagi kontraknya. Lalu ada, nah itu yang dari yang masih ada juga, yang saya masih ingat itu ada yang paling terakhir ini komik.id. Komik ID nih. Cuma sekarang namanya kayaknya ganti jadi 24 komik kalau nggak salah. Ini lagi sedang dalam dalam apa namanya, maintenance. Dan ini apa namanya, adalah wadah-wadah atau platform-platform komik digital yang Bapak Ibu sekalian itu bisa install atau buka website dari HP-nya masing-masing, dan itu bisa langsung diakses. Nah, komik itu bisa seperti itu sekarang. Jadi tanpa harus menunggu tayang, misalnya diterbitkan dalam bentuk buku, harus datang ke toko buku, udah nggak serempet itu lagi. Jadi apa namanya, dengan
era digitalisasi ini kita jadi lebih mudah untuk mendapatkan informasi lebih cepat atau kita bisa mendapatkan eh, komik-komik atau cerita-cerita dari komik-komik yang kita tunggu-tunggu itu lebih apa namanya lebih cepat juga. Mari kita lihat ada contoh kesuksesan dari IP atau intellectual property dari komik lalu ke media lain. Mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian pernah nggak nonton ini di bioskop. Judul judul filmnya adalah Terlalu Tampan. Saya nggak nonton di bioskop sih. Saya nonton reviewnya di YouTube. Ini ternyata dari salah satu diambil dari salah satu judul komik eh, yang sukses di webtoon. Kreatornya ini sebenarnya laki-laki, dua orang, cowok semua. Kalau waktu saya ketemu waktu acara bisnis matching itu, ya orangnya sih biasa ya maksudnya. Tapi dia kayaknya mungkin karena dia punya apa namanya melakukan riset tersendiri, kemudian melihat bahwa kayaknya pasarnya Indonesia ini cocok kalau model-model ceritanya yang roman-roman seperti ini gitu ya. Nah, akhirnya dia bikin mereka berdua itu eh, dua kreator ini membuat karya judulnya Terlalu Tampan. Bahkan dia punya ada tagline-nya ini, Ayah kenapa aku tampan gitu. Jadi agak, jadi kalau saya nonton ya kayak aneh aja sih. Jadi ini cocoknya kayaknya yang nonton pasarnya perempuan. Bahkan dibuat juga dalam bentuk komik apa cetaknya versi apa namanya model versi cetaknya. Jadi ketika versi digitalnya itu udah apa namanya sudah sukses, itu akan jauh lebih mudah ketika kemudian dipindahkan ke media yang lain seperti film atau kemudian jadi merchandise atau kemudian jadi dalam bentuk buku cetak itu malah jadi lebih mudah untuk dijual karena secara apa namanya eh, secara data pembaca atau viewer atau kemudian subscribernya itu menjadi satu acuan seberapa seberapa laku ketika nanti buku itu eh, cerita itu nanti dialihkan menjadi produk yang lain. Ini, ini contohnya. Lalu ini lagi, ini saya yakin banyak yang tahu nih. Si Juki, si Juki anak kosan. Ini salah satu karya dari teman komunitas yang apa namanya komunitas komik ya, yang dari Asosiasi Komik di Indonesia itu Mas Faza Meyong namanya Faza siapa saya nggak tahu tapi dia suka dipanggil Faza Meyong itu awalnya dari eh, sebelum jadi komik webtoon sebetulnya jauh sebelumnya itu adalah komik cetak biasa yang dicetak kayak gitu. Eh, apa namanya komik yang di apa namanya disebar di kampus yang kemudian masuk ke digital lalu kemudian dimasukkan ke dalam webtoon dan Instagram dan itu juga cukup sukses cukup besar followernya subscribernya juga tinggi lalu kemudian di beberapa tahun berikutnya kerjasama dengan apa namanya studio animasi bikinlah film si Juki the Movie bahkan sampai membuat dua film film keduanya pun juga sempat apa namanya ditayangkan di mungkin di 2 tahun yang lalu kalau nggak salah atau tahun 2022 ya saya lupa. Eh, dan ini cukup baik untuk apa namanya untuk film eh, animasi layar lebar 2 dimensi yang apa namanya masuk di bioskop kalau nggak salah sekitar mungkin ada 1 juta penonton kalau nggak salah sekitar segitulah atau eh, kurang lebihnya antara 500 sampai 1 juta penonton itu ketika dialihkan menjadi film tentu saja yang nonton kan nggak cuma sekedar penggemar komiknya bisa jadi yang nonton itu orang yang dia tidak baca komiknya tapi dia mendapat cerita dari orang yang membaca komik untuk
ikut nonton atau jadi influencer dari para pembaca komiknya atau penonton yang lain. Dan dan itu memperluas jangkauan audiens sama jangkauan marketnya. Lalu yang lain lagi, ini saya yakin mungkin Bapak Ibu sekalian di Instagramnya seenggaknya pernah kecantol ini ya, eh, komiknya ini. Komiknya judulnya Tai Lalat. Ada nggak yang Bapak Ibu sekalian ini pakai pernah baca komik ini atau jadi followernya? Nah, eh, ini sebetulnya adalah komik komedi yang model komedinya itu kadang agak absurd ya. Jadi nggak semua orang mudah langsung menangkap lucunya di mana. Jadi, tapi rupanya banyak penggemarnya. Saya juga nggak tahu apa namanya. Eh, ya kadang ada unsur-unsur yang mungkin eh, harusnya untuk dinikmati. Ini meskipun gambarnya kayak gini ya, kayak gambarnya anak-anak itu eh, audiensnya ini harusnya di atas 18 tahun ke atas ini. Karena untuk komik eh, Tai Lalat ini kadang konten atau isi yang dibawa itu memang memang khusus untuk orang-orang dewasa yang bisa memahami apa namanya isi ceritanya. Ini juga termasuk komik yang sukses yang kemudian ini pun pernah menjadi apa kerjasama dengan produk produk lain dari Jepang juga atau dari Korea saya lupa. Dan ini pun pernah dibuat dalam bentuk komik cetaknya dalam edisi terbatas dan laku sold out di sini atau juga pernah juga dalam bentuk board game. Jadi dialihkan menjadi produk lain, jadi board game. Saya pernah memainkan permainan ini, board game ini. Ya ini sebetulnya board game eh, apa namanya permainan umum lah. Common ini bentuknya apa kuartet ya, kuartet tapi gambar-gambarnya itu gambar-gambar dari apa khas ceritanya si kreator Tai Lalat ini. Jadi antara komik-komik itu yang dari digital itu tidak berhenti hanya sampai di situ saja. Masih banyak peluang untuk menjadi produk yang lain. Lalu kita masuk ke tren pasar komik dan webtoon. Nah ini adalah satu background untuk kami mengikuti satu perhelatan event komik di Jogja. Ada yang tahu nggak nih acara apa ini? Di sini ada yang Bapak Ibu sekalian ada yang wibu nggak sih? Nggak ya? Atau nggak tahu wibu itu apa? Wah ini memang perlu ada. Saya barusan nanya wibu itu apa. Jadi gini Pak, kalau anaknya Bapak Ibu sekalian ya, yang memiliki kecondongan yang agak ekstrim terhadap negara seperti Jepang. Pokoknya apa-apa Jepang banget gitu ya. Atau Jepangan, segala sesuatunya tentang Jepang. Musiknya, dengerin musiknya musik Jepang semua. Terus kemudian suka cosplay. Nah, itu saatnya. Terus film-filmnya, apa namanya, daftar film-filmnya dia itu pengetahuannya tentang film-film anime, film-film Jepang yang apa namanya, ya anime ada One Piece, ada Naruto, kemudian ada apa namanya, yang lain-lain ya, ada Shinchan, ada apa gitu-gitu. Nah itu tanda-tanda wibu itu Pak. Jadi apa namanya? Saya di sini Mas yang di Jepangan. Nah eh, itu seperti itu sebetulnya. Eh, apa namanya? Sebuah bisnis komik yang sebetulnya ketika apa namanya? Kalau saya menarik ke belakang lagi dari sisi kenapa sih kemudian kok kita membuat komik? Karena komik itu bisnis emosional. Jadi orang membeli sesuatu itu karena dia rasa
emosinya, rasa sukanya dia. Bahkan kayak ada orang itu sangat tergila-gila sama yang namanya produk-produk Hello Kitty. Tapi nggak ngerti Hello Kitty itu apa kan, cuma ngertinya kucing lucu gitu aja. Tapi itu nggak ada apa-apanya, maksudnya nggak ada komiknya, nggak ada animasinya juga nggak ada. Tapi pokoknya segala hal yang berkaitan dengan Hello Kitty itu dia beli. Bahkan sampai rumahnya itu dihias dengan apa namanya pernak-pernik Hello Kitty. Itu wibu itu sebetulnya udah. Meskipun usianya udah nggak muda gitu. Nah ini eh, perhelatan kegiatan event kayak gini itu tahunan itu ada di Indonesia. Itu berkala. Dan tempatnya nggak cuma di satu tempat saja. Ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, ada yang di kalau di Bandung itu namanya Pakuban, Komik Bandung. Kemudian dulu pernah juga di ini apa namanya? eh, tapi itu tuh animasi ya. Eh, Baros. Baros itu Bandung apa gitu. Jadi eh, singkatannya Baros. Saya kalau lupa. Nah ini tren pasar komik. Yang pertama ada peralihan dari cetak ke digital. Ini satu komik yang pernah kami garap. Judulnya dalam air itu tahun 2013. Tahun 2013 belum begitu apa ya masif yang namanya komik-komik digital itu. Eh, dan itu masih awal-awal kami mengenal eh, seperti webtoon yang ada dari Line gitu, apa namanya yang dari Korea itu. Dan apa namanya, dan kami masih memikirkan ketika komik itu eh, terbit ya biasanya cetak dulu. Dan ini kemudian di tahun-tahun berikutnya ini buku pertama yang dicetak, kemudian di tahun berikutnya kami tidak menerbitkan buku lagi, kami menerbitkan dalam bentuk digital. Perbedaannya apa? Jadi ketika kami mau untuk membuatnya dalam bentuk cetak, itu effort yang kita keluarkan adalah kita membuat komiknya dulu. Misalnya ada minimum apa namanya eh, ketebalan halamannya misalnya 100 halaman. Jadi kita harus membuat 100 halaman dulu komiknya. Ketika 100 halaman sudah selesai, habis itu baru dicetak. Dan ini pun komiknya dicetak tidak dalam bentuk full color. Jadi komiknya ini yang berwarna cuma bagian covernya saja. Yang bagian dalamnya, interiornya itu hitam putih. Karena kami mengejar waktu pekerjaan untuk biar bisa cepat sekali dicetak. Ini dikerjakan dalam waktu kurang lebih sekitar 3 bulan. Ya 2 bulan secara apa namanya efektifnya, dan sisanya itu ketika proses cetaknya. Eh, jadi ketika durasi waktu 2 bulan 3 bulan ini adalah durasi melakukan produksi, dan kemudian setelah dicetak itu pun harus didistribusikan ke toko-toko, dan itu orang masih belum tahu ini produk apa sebetulnya. Nah, namun ketika ada peralihan dari cetak ke digital, kami nggak lagi melakukan itu. Yang kami lakukan, kami bikin komik strip yang pendek-pendek, langsung kami eh, masukkan ke apa, posting di media-media sosial yang kami punya, dan itu orang langsung mendapat tanggapan. Orang suka atau tidak suka itu langsung mendapatkan tanggapan dari situ secara langsung apa adanya. Kalau orang suka kemudian dia nge-share ke orang lain, kalau nggak suka ya sudah dia hanya lewat aja. Dan itu jadi apa namanya, jadi sebuah cara kami tahu bahwa produk kami itu akan diterima di masyarakat atau tidak itu dari situ. Jadi sebelum kami menjual dalam bentuk buku atau dalam bentuk yang lain, eh, ini cara kami memvalidasi sebuah tuh produk dengan cara yang lebih cepat dan lebih efisien. Jadi nggak perlu menunggu s- satu buku selesai dalam durasi 2 bulan, 3 bulan. Kalau satu comic strip itu kan sebenarnya dikerjakan 2 sampai 3 hari selesai. Dan itu bisa langsung kita mendapatkan apa namanya
feedback dari para audiens. Dan itu yang sampai saat ini kami lakukan. Kemudian kami pun akhirnya punya kesempatan di beberapa tahun berikutnya kerjasama dengan SMK di Semarang, SMK Animasi, SMK Muhammadiyah 1 Semarang, yang kemudian dikerjasamakan dari komik kami dibuatlah dalam bentuk animasinya. Nah, ini kan jadi satu apa ap- eh, satu kolaborasi ya. Jadi mereka memiliki program yang namanya SMKPK pada saat itu, yang kemudian kami diminta untuk mendampingi SMK-SMK itu. Lalu kami tawarkan, kalau mau bikin baru itu begini caranya, kami berikan satu coaching di sana. Tapi kalau repot membuat baru, pakai karya kami yang sudah ada, nanti kita apa namanya berkolaborasi di sini seperti itu. Dan akhirnya ini yang kami jalankan. Kami jalankan selama 1 tahun dan ini berhasil membuat satu animasi series dengan judul Diari Mairit, dan itu konten konten ceritanya sebelumnya sudah pernah ada komiknya. Jadi dia eh, anak-anak animasi SMK animasi itu mereka hanya mengalihkan dari komik menjadi animasi. Lalu ada peningkatan konsumsi konten berbasis gambar di media sosial. Ya, ini juga salah satu eh, daya tarik tersendiri. Jadi di media sosial itu ada sangat apa namanya, sangat banyak informasi-informasi yang itu kemudian ditampilkan dalam bentuk visual kan. Nah, salah satu cara yang paling mudah menampilkan visual itu dengan storytelling, dan storytelling itu yaitu dalam bentuk komik itu akan jauh lebih eh, mudah untuk menyampaikan informasi itu, dan kerasa lebih ringan kesannya daripada kalau kita membuatnya dalam bentuk tulisan saja dan kita slide kayak gitu. Dan tentu saja itu tergantung audiens ya. Kalau memang audiens kita untuk yang ringan-ringan ya modelnya harus dibikin yang kayak gini juga, yang komik ini, komikal. Misalnya nih kami memiliki beberapa IP yang sedang kami garap ini. Ya, ada Mairit, kemudian ada Aisyah Tomodachi yang apa namanya di kedua IP ini memiliki tipe audiens yang berbeda. Jadi tentu saja kami memikirkan kira-kira konten apa ya yang bisa kita eh, storytelling seperti apa yang akan kita tawarkan ke audiens pembaca atau ke apa namanya eh, pengguna Instagram agar mereka itu bisa menikmati karya kami. Nah, itu yang apa namanya eh, kami buat. Kemudian lalu setelah mereka tahu bahwa kami punya cerita-cerita di Instagram atau di media sosial yang lain, lalu mau apa lagi? Ya, kami membangun satu kerjasama dengan produk-produk lain. Kami mengajak seperti misalnya ada produk UMKM nih. Eh, Kalau Bapak Ibu sekalian buka Instagramnya Mairit ini, di situ ada ini ya, bagian atasnya ada produk itu, kemudian ada kelas coding gitu ya, ada endorse. Nah, itu beberapa portfolio kami bekerja sama eh, dengan produk-produk yang pernah kami jalankan. Ada apa namanya? Ada Enceng Gondok, ada tas dari Enceng Gondok, kemudian ada apa namanya? Ada kelas coding. Kemudian eh, kami mau promosikan produk makanannya siapa kayak gitu. Nah, itu kami eh, lakukan ini. Jadi si komik yang kami buat ini ini dia menjadi influencer di media sosial. Nah, sedangkan yang selama ini mungkin kita akan lebih mudah untuk mengenali influencer itu kan biasanya orang ya eh, dalam bentuk manusia. Siapa misalnya Raffi Ahmad gitu ya, dia influencer, atau kemudian ya mungkin artis-artis yang udah terkenal dia jadi influencer. Tapi permasalahannya adalah ketika seseorang itu dalam dunia kenyataannya, dalam dunia aslinya, dia membuat satu masalah
membuat satu apa eh, atau dia bermasalah, orangnya bermasalah, semua produk itu menghindari dia gitu. Nah, dengan menggunakan karakter IP, intellectual property ini dalam bentuk karakter, itu jauh lebih aman karena yang membuat karakter ini baik atau buruk itu kan si kreatornya. Jadi kita bisa membaca atau kita bisa melihat yang diinginkan si apa namanya pembaca atau audiens itu apa. Nah, kita akan arahkan ke karakter tertentu yang ada di sini. Kemudian yang Aisyah Tomodachi pun juga sama. Jadi kami mencoba mencari, menggali dengan potensi yang lain, eh, bahwa bahkan judulnya sendiri kan ada kata-kata Tomodachi ya, ada Jepangannya itu ya. Karena kami melihat potensi pasarnya orang Indonesia ini yang menyukai konten-konten Jepang itu sangat besar. Anak-anak mudanya di usia-usia usia belasan sampai 20-an, 30-an itu masih banyak, masih besar. Dan waktu kami membuat komik ini, kemudian kami coba eh, jual di pameran, ya alhamdulillah bisa diterima dan itu sold out di sana. Dan ini jadi peluang buat kami ya, kami mengevaluasi lagi. Berarti ini kita punya kesempatan untuk diterima nih karya kami gitu. Jadi eh, apa namanya, kami tetap menjalankan ini komik-komik yang kami lakukan ini. Eh, mau balik lagi, bentar. Nah, kemudian selain itu ada juga komik yang berbasis karakter game. Mungkin ini tidak familiar untuk Bapak Ibu sekalian yang bukan gamer ya. Tapi ini gamenya ada. Judulnya Mager. Judul, judulnya gamenya Mager. Ini yang bikin orang Indonesia nih, orang Semarang. Mager itu bukan malas gerak ya, tapi judulnya eh, eh, kepanjangannya main gratis. Jadi ini orang main game, kemudian eh, di situ ada hadiah yang kemudian bisa dikonversi jadi pulsa. Ya, makanya judulnya main gratis. Dan ketika ketemu saya dan kami berkolaborasi, kami buatkan satu konten yang khusus untuk ada lini komik di dalam permainan gamenya dia. Yang itu kemudian ternyata menaikkan jumlah retensi penggunanya. Jadi usernya apa namanya pengguna lamanya itu memainkan itu lebih banyak, lebih sering karena dia suka membaca komiknya itu. Terus dari sisi pengguna baru, orang yang baru install, kemudian dia lihat, wah ada komiknya nih, keren juga ya. Ternyata nggak cuma sekedar nge-game aja, tapi ada storytellingnya. Nah, itu kemudian meningkatkan apa? Meningkatkan curiosity-nya. Jadi keingin tahu, rasa keingin tahuannya seseorang untuk dia memainkan permainan ini. Jadi di sisi itu bisa membuat kita dari sisi kreator pun juga merasa ya berarti ini cukup berhasil nih. Ya, gitu. Eh, lanjut mundur. Lanjut lagi. Lalu bagaimana kita tahu bahwa eh, kita memiliki potensi eh, bahwa komik ini adalah peluang bisnis yang bagus. Ada peningkatan jumlah pembaca dan kreator. Ini dari Line Webtoon sendiri. Ini hanya satu webtoon ya. Pembaca seluruh dunia itu adalah 35 juta. Dari Indonesia sendiri itu pembacanya yang dia loyal itu adalah 6 juta orang. Dan 75% pembaca usia di 20 tahun ke atas. Artinya ini usia-usia produktif semua. 20 tahun ke atas ya 20 sampai mungkin 30 40 itu masih ada yang membaca. Dan eh, memang di negara kita secara statistik di Indonesia memang yang cukup besar itu kan ini ya usia produktif sebetulnya. Dan mereka sayangnya Lab Webtoon itu kan platform Korea yang bikin orang Korea gitu loh. Jadi pembaca di Indonesia 6 juta ini ketika kemudian menjadi konsumennya platform Korea yang dapat untung ya orang Korea kayak gitu sebetulnya secara real itu yang dapat untung mereka orang Korea. Kenapa? Karena
Mereka penjual data dari pengguna untuk mendapatkan iklan dari situ. Lalu saya mendapatkan data yang lebih update lagi dari Asosiasi Komik Indonesia. Eh, itu dari Asosiasi Komik Aksi di apa namanya disampaikan bahwa millennials dan Gen Z di Indonesia itu adalah pecinta komik. Kemudian pembaca komik terbesar di Indonesia itu adalah nomor 4 di dunia. Luar biasa. Jadi kalau misalnya kita rendah literasi itu nggak salah juga sih. Eh nggak nggak benar-benar banget karena baca komik itu kan membaca ya. Kita tetap membaca tapi meskipun yang dibaca itu komik. Ini nomor 4 dunia loh. Eh, Mungkin tinggal dialihkan aja literasinya yang dibaca buku-buku ilmu yang lebih apa namanya lebih punya apa namanya lebih punya bobot lah, punya punya apa namanya punya manfaat yang untuk lebih mendalam. Karena komik itu kan biasanya untuk kalau kita udah penat dengan pekerjaan gitu ya, baca komik yang santai, yang ringan. Nomor 2 Asia kita, pembaca komik terbesar di dua, apa nomor 2 di Asia. Lalu untuk manga, kita pembaca kok manga terbesar nomor 3 di dunia. Padahal manga itu dilihat dari namanya saja, manga itu komik istilah dari Jepang, istilah komik untuk negara Jepang. Tapi kita nomor 3 di dunia. Dan kita nomor 1 di Asia, paling banyak. Dan komik bajakannya juga banyak. Komik manga bajakan di Indonesia itu ya banyak juga ternyata. Apa namanya, yang bertebaran di internet, di dunia maya. Eh, Kemudian ada 23.000 komikus amatir dan pro di platform Line Webtoon. Jadi hanya satu platform saja. Itu setidaknya ada 23.000 orang yang dia menjadi komikus. Ada yang amatir, ada yang pro ya. Itu hanya di satu Line Webtoon. Lalu eh, dari sisi pembacanya ada 7.500, itu ada 7.500.000 pembaca aktif secara bulanan. Lalu 17 juta pembaca komik digital. Jadi kalau dihitung secara keseluruhan, eh, pembaca komik digital di Line Webtoon itu orang Indonesia itu ada 17 juta. Banyak loh. Ya, kita berapa persen ya dari negara kita? Kita ada 250 juta, sekitar 250, 260 lah. 17.000. Ini anak muda baca komik. Komiknya orang Korea loh. Maksudnya itu komik Line Webtoon Indonesia itu ya meskipun buat ada sebagian besar ada buatan anak Indonesia tapi itu platformnya punya Korea. Platform Line Webtoon itu punya Korea bukan Indonesia. Artinya sebetulnya peluangnya besar. Eh, dan kita seringkali hanya berakhir hanya sebagai konsumen saja. Jadi yang itu yang kami pun juga menyayangkan. Kemudian ada 14 juta halaman komik digital dibaca setiap hari. Jadi ya itu dia ya. Kembali lagi kalau kita mungkin dibilang rendah literasi, ya benar-benar banget. Tapi masalahnya yang dibaca juga komik juga sih. Artinya ada hal yang harusnya diimbangi. Dan ini bisa didata seperti ini. Dan data ini pun bisa apa namanya eh, bisa diakses dari beberapa asosiasi yang ada di Indonesia. Dan itu sangat penting ya agar kita tuh eh, punya apa sih tahu posisi sekarang hari ini misalnya saya sebagai kreator berarti saya masih punya kesempatan untuk kalau saya bisa dapat 1% tadi dari 17 juta pembaca ini 1% itu berapa ya 1% itu ya 170.000 gini atau ya 170.000 itu pembaca komik saya 170.000 orang ya komik saya udah laku nih udah selesai saya udah cetak cetak mungkin 5 kali cetak ulang karena sekarang cetak
sekali cetak itu minimal 3.000 eksemplar untuk komik yang dalam bentuk ini ya, cetak. Nah, kita lihat event komik tahunan di Indonesia. Eh, ini ada Jakarta Toys and Comic Fair, JTCF. Ini ada gabungan antara apa namanya, pameran komik sama pameran mainan. Kemudian ada IAC, Indonesia Anime Con. Con ini biasanya convention. Ini acara spin-off dari ICC yang dikhususkan untuk anime dan manga. Lalu ada ICC, ini Indonesia Comic Con. Apa namanya? Ini juga sudah acara tahunan yang biasanya undang eh, artis-artis dari luar negeri atau kadang artis Hollywood itu diundang untuk jadi bintang tamu di acara ini. Lalu ada Comic Frontier atau Comic Furo. Lalu ada Popcorn Asia. Popcorn Asia itu terakhir di tahun 2023. Saya nggak tahu tahun 2024 itu kok nggak ada, kenapa saya nggak tahu. Tapi ini pernah diawali dari tahun 2013 awal atau 2014. Kemudian sampai 2023. Itu tiap tahun itu selalu ada. Lalu ada Komik Paradise. Komik Paradise itu acara kreatif yang diadakan 2 kali setahun di Jogja. Di Jogja itu ternyata para antusias antusias komik itu juga ternyata tinggi. Ya, maksudnya wibunya ya, wibunya tinggi banget. Lalu ada Manga Fest. Manga Fest itu juga di Jogja itu yang mengadakan apa? Biasanya UGM. Lalu ada Cikoma atau Orange Comic Market. Nah, kalau Cikoma ini yang ngadain Undip biasanya, apa mahasiswa Undip dari jurusan seni budaya Jepang. Nah, sebetulnya masih ada lagi di seperti Pakoban, Pasar Komik Bandung, dan kemudian di beberapa tempat-tempat lain di apa Universitas Udayana itu juga pernah mengadakan kegiatan tahunan komik ya di Bali. Hanya saja seringkali ini tuh tidak apa namanya, tidak diimbangi dengan informasi eh, yang besar gitu loh. Jadi media itu tidak terlalu banyak yang apa namanya me- menyuarakan ini. Jadi ya, akhirnya ya mungkin yang tahu yang memang ya itu yang memang dia eh, apa namanya antusias ya, para antusias itu yang seperti Wibu kayak gitu tadi yang dia mengikuti kegiatan ini. Lalu di sini saya mencoba mem membreakdown dari sisi lalu model bisnis di industri komik itu gimana sih harusnya? Ya, maka pertanyaannya kalau pertanyaan itu maka kita harus tahu sekarang ada di mana nih eh, masing-masing kita. Misalnya kalau saya itu adalah kreator IP atau saya seorang eh, apa namanya kreator, maka kita atau saya bisa membuat satu crowdfunding atau pre-order kayak ngambil dari platform-platform seperti ini, platform-platform luar ya tentu saja. Ada Kickstarter, ada social bus, ada Traktir, atau kemudian ada juga yang eh, apa namanya platform-platform yang lain yang serupa seperti ini, yang dia memberikan pendanaan-pendanaan yang sifatnya itu eh, seperti apa ya, seperti apresiasi gitu. Kemudian ada juga yang bisa kita membuat eh, berlangganan dan memonetisasi memonetisasi digital, eh, entah lewat komisi atau Patreon atau kemudian buat premium di webtoon dan juga Tapas dan lain-lain. Eh, Bisa juga di ini apa Instagram itu ternyata bisa untuk subscribe. Jadi kalau kalau kita ingin mengikuti satu akun yang di dalamnya ada konten-konten yang ingin kita dapatkan eh, secara eksklusif, kita bisa subscribe dengan membayar sekian gitu misalnya. Nah, itu kita bisa menjual itu.
kita punya konten-konten yang eksklusif, misalnya ada konten yang free bisa dibaca orang umum, ada juga yang eksklusif kita bisa jual secara mandiri di situ, atau lewat iklan atau dan sponsor. Misalnya kita bikin event atau bikin apa yang kemudian ada karakter-karakternya, dan dia karakter ini membawa membawa produknya siapa, misalnya bawa produk makanan atau produk UMKM atau apa, itu pun bisa saling kolaborasi di situ. Kemudian atau mengalihkan dari produk gambar digital menjadi adaptasi ke bentuk lain, kayak merchandise, jadi kantungan kunci, jadi eh, kartu apa tadi yang tadi ya, kartu warteg itu. Kemudian misalnya misalnya kemudian menjadi apa namanya, eh, mug mug yang dicetak di mugnya itu ya, di gelas, atau jadi buku apa, buku mewarnai, dan macam-macam, ada mainan, ada animasi dan gitu. Nah, itu kita sebetulnya punya kebebasan untuk berekspresi di situ, karena yang namanya industri kreatif itu ya harusnya tidak dibatasi sama sama keadaan. Misalnya bisa lagi susah nih, harus gimana ya? Iya, kita harus tahu keadaan kita sekarang lagi ngapain nih. Kita bisa kreatif di sisi mana gitu yang harusnya kita eh, punya apa namanya, eh, eh, membiasakan diri dengan dalam keadaan apapun kita harus tetap kreatif. Lalu Anda kalau misalnya ada yang profesional, eh, bisa menjadi profesional profesional artis eh, di satu studio atau perusahaan mana, misalnya eh, di Indonesia itu ada beberapa studio yang cukup apa namanya, cukup bagus untuk apa namanya diikuti atau dimasuki secara profesional untuk menaikkan jenjang skillnya, itu seperti Caravan Studio kayak gitu salah satunya. Nah, karena beberapa pekerjaan-pekerjaannya itu mengerjakan proyek-proyek dari luar, antara entah dari Marvel atau dari DC kayak gitu, yang kadang ketika artisnya itu memang betul-betul udah sampai tingkatan yang tinggi, dia bisa aja ditarik ke Amerika untuk mengajari artis-artis yang ada di Amerika kayak gitu. Itu saya waktu ketemu sama si CEO-nya, langsung dia menyampaikan itu. Eh, Nggak ada yang tahu gitu ketika seseorang punya skill yang begitu kompeten, bahkan sampai orang Amerika itu me- mengangkat dia untuk menjadi mentor di negaranya, di negara Amerika itu, untuk para artis-artis yang ada di sana. Jadi apa, itu kalau Anda ingin jadi profesional atau seorang freelance saja, cukup freelance juga bisa membuka apa namanya, eh, membuka komisi lewat platform-platform digital, itu sangat banyak tersebar di internet. Lalu apabila studio misalnya, itu bisa kita jualan sebagai eh, dalam dari sisi service, jual jasa membuatkan komik seperti tadi yang saya buatkan komik tadi, apa namanya, komiknya eh, game maker gitu ya, game maker itu ya itu bagian dari servis kami. Kami membuat apa namanya, ilustrasinya juga untuk permainan mereka, kemudian dibuat mereka membuat dalam bentuk permainannya. Atau eh, orang-orang yang dari luar misalnya, mereka self publisher, mereka punya dana yang apa namanya, mereka memiliki dana yang terbatas, tapi mereka itu dibuatkan dalam bentuk komik. Nah, dan kami bisa memberikan penawaran, kita bisa menjadi konsultan buat mereka. Kemudian termasuk ke membuat konsep IP juga, apa namanya, kami juga kerjakan. Lalu keunggulannya dari webtoon dan komik digital itu, kita tuh punya kemudahan akses untuk membaca di seluruh dunia. Jadi aksesnya tuh nggak terbatas Indonesia sebetulnya. Eh, Ketika komik itu sudah masuk ke dalam satu platform, apalagi kalau platformnya itu bisa dirubah, dialih bahasakan, itu sangat sangat membuka sekali agar karya kita tuh dinikmati sama orang dari negara lain.
lalu distribusinya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan cetak. Jadi ada perubahan pola dalam apa namanya, dalam bisnis penerbitan. Ketika dulu orang menerbitkan sesuatu itu harus langsung cetak, diproduksi dulu habis itu dicetak. Sekarang produksinya tidak harus untuk dicetak, tapi produksinya untuk divalidasi di media sosial dulu. Kemudian ketika udah validasi dan memiliki klien, dijual, maka kemudian dalam bentuk cetak. Itu apa, jadi cara yang lebih mudah agar kita mengenali produk kita itu layak atau punya punya quality atau punya kualitas yang langsung di apa namanya, dapat feedback langsung dari audiens. Ada algoritma dan fitur interaktif meningkatkan engagement. Nah, ini juga penting. Jadi kadang audiens itu punya punya apa ya? Punya pemikiran sendiri terhadap eh, cerita komik yang dibikin sama kreator. Kenapa ceritanya nggak begini? Kenapa nggak begini? Nah, kadang itu menjadi masukan untuk kreator. Oh iya ya, kayaknya begini cocok deh. Kadang kadang itu diberikan ini apa? Sedikit keleluasaan pendapat dari audiens itu kemudian menjadi bagian dari cerita. Nah, itu audiens itu merasa dihargai di situ. Dan itu menaikkan apa namanya? Menaikkan engagement. Jadi meningkatkan engagement orang-orang yang tadinya eh, merasa hanya apa namanya? eh, komiknya ini kan, komik itu kan satu arah ya. Jadi ini udah ada cerita kemudian orang hanya tinggal menikmati. Tapi ketika dikomentari dan komentarnya itu menjadi satu insight bagi kreatornya, maka kemudian itu jadi satu yang interaktif. Nah, ini kira-kira gini bentuknya. Ini contoh satu IP yang pernah kami kerjakan di tahun 2018 sampai 2019 ya. 2017 akhir sampai di 2019 awal. Ini komik webtoon yang terbit secara apa namanya? eh, Secara ofisial. Dulu nama studio kami itu bukan Geta Studio, namanya adalah Papillon Studio. Waktu namanya masih Babylon Studio. Ini eh, kami kerjakan selama kurang lebih 2 tahun. Kami selesaikan di episode 72. Hingga hari ini pembacanya itu terus naik. Kami nggak nambah cerita lagi, belum menambah cerita. Ini sampai hari ini pembaca ada 14,7 juta pembaca yang itu berjalan secara organik. Hanya saja karena apa namanya, kami sedang menggarap yang lain, jadi kami ada memiliki keterbatasan tim di tempat kami. Kami lagi garap IP yang lain. Akhirnya ini kami tinggal. Jadi ternyata nggak mudah ya, maksudnya menggarap satu IP untuk eh, apa, jangka panjang. Ada hal yang kita jadi pertimbangan tersendiri. Ini secara apa, rate-nya ya. Ini secara organik. Ini nilainya 9,52. Ya, apa namanya, eh, cukup baik lah maksudnya untuk satu eh, komik. Ini komik horor tapi bukan komik horor yang hantu-hantuan gitu. Kalau suka baca kisah-kisah horor mungkin Bapak Ibu sekalian bisa nyobain baca ini punya ngasih ngasih ini juga kalau mau ngasih apa, memberikan pendapatnya kayak gimana. Tapi yang jelas ini komik udah kami tidak kami lanjutkan, kami sudah hentikan di episode 72 ini. Meskipun dari pihak webtoonnya masih ingin kita meneruskan kerjasamanya itu. Tapi dari sisi kami memiliki keterbatasan sumber daya manusianya. Source-nya itu ternyata nggak mudah gitu, maksudnya untuk bisa konsisten menggambar itu terus gitu ya, secara berkala. 2 tahun itu lumayan lama buat kami membuat ini secara konsisten. Kemudian di sisi lain kita juga perlu membuat kerjasama dengan media. Nah, media ini sebetulnya akhirnya kami berpikir bahwa perlu perlulah kita membuat media eh, sendiri untuk mengenalkan produk kami dan produk-produk komunitas-komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami ketemu komikus Bali, kemudian kami ketemu komikus dari Jakarta. Kami ajak untuk apa namanya, ngobrol dalam bentuk podcast, kemudian karyanya seperti apa, kayak gitu. Nah, itu jadi membuat kami pun jadi memiliki insight-insight baru. Jadi kami juga akhirnya eh,
mendapatkan apa ya, apresiasi juga dari sesama komikus. Nah, ini juga sama, ini ada ruang ngobrol. Ini yang saya tahu ya, ini ruang ngobrol kalibrasi komik, ada sudut komik. Ini yang selalu membahas atau mereview produk-produk atau eh, artis-artis komik yang ada di Indonesia. Lalu ini ada langkah awal memulai usaha di industri komik. Yang pertama menentukan genre dan target pasarnya, lalu memilih platformnya apa, kemudian membuat komunitas pembacanya, lalu membangun strategi pemasaran digital. Jadi eh, ini bukan urutan yang harus begini, tapi ini bisa diacak. Tapi kita setidaknya punya punya ini jika kita ingin masuk ke dunia industri komik. Kesimpulannya ada 3 poin setidaknya. Kalau industri komik dan webtoon masih berkembang pesat, lalu peluang usaha terbuka lebar dengan strategi yang tepat tentu saja. Lalu kita bisa mulai berkarya dan mengeksplorasi model bisnis yang sesuai. Nah, saya rasa itu materi saya. Mohon maaf, cukup banyak yang saya sampaikan. Mungkin setelah ini kita punya waktu untuk eh, diskusi ya, sisa waktu kita. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Burhan. Luar biasa sekali ini paparannya. Sangat mencerahkan dan ini menggugah kami untuk bertanya lebih lanjut. Ini ada beberapa pertanyaan yang mohon izin saya bantu bacakan ya. Yang pertama dari Pak Atman Jaya dari Sorong, Papua Barat. Bagaimana caranya untuk masuk industri kreatif untuk pemula seperti saya? Dijawab dulu atau jawab dulu aja satu ya, Mas Burhan. Ya, Oke, silakan. ya boleh. eh untuk terjun di industri kreatif komik ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, eh, apa namanya, bahwa kita harus tahu bahwa posisi kita sekarang ada di mana. Pemula itu apakah misalnya saya punya kemampuan menggambar atau kemampuan bercerita, atau mungkin udah lebih jauh lagi. Saya pernah membuat, misalnya saya pernah membuat satu konten komik, entah itu komik strip atau komik yang cukup panjang kayak gitu, yang kemudian kita pernah apa pernah dibuat tapi belum pernah dipublish atau diposting. Nah itu eh, apa namanya, setidaknya kita harus bisa mengidentifikasi diri kita itu sekarang posisinya seperti apa. Kalau kalau dari saya ya, kalau eh, apa namanya, untuk bisa masuk ke industri komik, kalau bicara dari industri itu berarti sebetulnya eh, sesuatu yang membutuhkan atau berhubungan dengan orang banyak. Maka salah satu cara yang paling mudah adalah mencari komunitasnya. Ada nggak komunitasnya di sana? Lalu kalau di sana nggak ada komunitasnya, cari di luar situ. Seperti saya dulu, waktu saya pertama kali eh, berpikiran bahwa eh, masuk ke dunia komik itu, yang pertama sering ikut pameran. Dan pamerannya itu di Jakarta. Pada saat itu kami hanya tahu pameran yang terbesar ya di Jakarta pada saat itu. Ya kemudian kami ikut ke sana, kami cari apa mencari apa namanya, relasi, mencari berjejaring dengan studio-studio atau komunitas-komunitas yang ada di sana. Kemudian kami mendapatkan insight ya, apa namanya, mendapatkan apa namanya, masukan-masukan. Nah, dari masukan-masukan itu kami bawa pulang ke daerah kami, ke Semarang. Lalu eh, kami pikirkan lagi, kami berdiskusi sama teman-teman yang lain. Ini gimana nih? Kita mau gimana nih? Gitu. Jadi
selalu mencoba apa namanya me- membangun optimisme di situ. Jadi setidaknya itu tadi Pak, cari komunitasnya ada atau enggak, kayak gitu. Oke. Eh, Pertanyaan serupa itu juga datang dari Pak Khairuddin dari Pemalang, Jawa Tengah. Dia menanyakan hal yang mendasar juga. Bagaimana cara membuat komiknya, bagaimana cara membuat narasinya, dan bagaimana cara menjual online-nya. Nah, mungkin agak mirip ya jawaban, atau terlalu teknis. Ini pertanyaannya. Ya, nggak apa-apa. Eh, jadi kalau tadi kembali lagi ke pertanyaan kalau saya tadi di awal ya, di slide saya pertama, itu pertanyaan adalah mengapa itu. Jadi pertanyaannya harusnya mengapa dulu. Kemudian nanti bicara tentang teknis. Kalau bagaimana itu kan teknis ya. Tapi sebetulnya begini, eh, ketika saya atau ketika kita mau membuat sesuatu, membuat produk komik atau karakter itu harus punya dasar dulu. Dasarnya apa nih? Misalnya gini, dulu saya pernah ketemu seorang kreator komik, dia itu ingin mengenalkan ke pembaca bahwa sayur-sayuran itu adalah makanan-makanan yang memiliki gizi yang baik atau memiliki manfaat yang tinggi, memiliki serat yang tinggi, ya, ada vitaminnya atau apa. Karena dia adalah seorang komikus, dia pikir dia bikin komik dengan karakter sayur-sayuran, judulnya Sang Sayur kalau nggak salah, saya lupa ya. Itu akhirnya karakternya sayur-sayur itu saling berinteraksi di situ, terus ngomongin tentang itu apa namanya, tentang masing-masing ke ini apa namanya, kebaikan-kebaikan nilai gizinya itu ya. Nah itu jadi satu informasi yang menarik ya. Maksudnya kalau orang kadang dikasih tahu apa kalau anak-anak gitu ya, ayo dong makan sayur gitu. Sayur tuh begini. Itu kan kadang secara apa namanya, kalau secara langsung begitu kurang mengena. Tapi ketika kemudian disampaikan dalam bentuk komik, dalam dengan cara storytelling, dengan narasi yang tepat, orang itu merasa oh iya ya, kayaknya enak nih sayur ini. Kayaknya makan brokoli enak nih gitu. Kalau di gambarnya brokoli itu eh, kelihatan nikmat ya gitu ya, apa namanya, dan orang lihatnya itu jadi ini orang yang tadinya tidak suka setidaknya punya rasa penasaran. Jadi sebetulnya bisnis komik itu adalah bisnis yang bagaimana membangun orang itu membeli sesuatu dengan emosi seperti tadi yang saya katakan tadi. eh ada orang itu saya pernah lihat di YouTube kalau nggak salah, kamarnya itu dihias full, orangnya udah dewasa ini, ibu-ibu, ibu rumah tangga, full dengan ini pernak-pernik Hello Kitty. Tapi kalau ditanya nih, Hello Kitty itu apa sih sebetulnya? Terus apa yang membuat dia itu menyukai Hello Kitty? Pasti ini pertanyaan, pasti jawabannya paling paling maksimum ya, paling mentok ya. Karena saya suka kucing. Ngomong kata suka itu kan emosional ya. Suka tidak suka itu emosional. Apalagi kalau udah, tapi kan kucing nggak cuma Hello Kitty. Ada Felix the Cat, gitu ya. Kemudian ada Garfield, Garfield juga kucing gitu. Nah, nanti kemungkinan besar jawabannya paling tinggi. Pokoknya saya sukanya Hello Kitty gitu ya udah selesai gitu. Ketika udah kayak gitu mau apa? Akhirnya yang laku apa? Produk-produk yang ada hubungannya sama Hello Kitty. Meskipun mungkin di luar sana tidak semuanya original dari apa kolaborasi dengan Hello Kitty, ada juga yang mungkin kayak produk-produk eh, apa KW gitu ya. Ya kalau emang dia udah suka, dia nggak peduli mau harganya murah atau mahal, dia beli. Ya itu apa namanya bisnis emosional ya kalau yang saya apa namanya saya pahami selama ini kayak gitu. Jadi kalau kita mau bikin produk tadi ya, bikin komik, gimana caranya ya? Yang pertama kita harus tahu kita mau bikin apa dulu dan mengapa kita bikin itu, gitu sih. Nanti kalau misalnya, tapi saya nggak bisa gambar nih, gimana caranya biar gambar saya bagus? Nah baru itu maka harus belajar dulu atau ada kursus dulu atau kemudian kenapa nggak kolaborasi aja sama
profesional yang sudah bisa gambarnya lebih bagus atau gambarnya lebih cocok sama keinginan kita. Karena banyak orang di luar sana, orang Amerika terutama, mereka tuh banyak yang nggak bisa gambar, Pak. Jadi itulah kenapa kita ini sebagai negara kita itu eh, banyak orang yang bisa gambar, tapi nggak ketemu sama pasarnya. Orang yang butuh digambarin itu. Nah, itulah kenapa ada platform-platform seperti tadi apa namanya ada webtoon, ada apa namanya eh, ada Komiko, ada apa platform-platform yang lain juga. Nah, itu eh, apa jadi komikus tidak harus selalu kita yang menggambar. Masuk ke dunia industri komik tidak harus selalu kita yang mengerjakan. Saya sendiri secara apa namanya eh sekarang ini ya, secara keadaan saya sekarang ini, saya udah hampir nggak pernah gambar di sini. Ya, yang ngerjain gambar udah tim saya yang lain. Apa kecuali kalau emang ada hal-hal yang betul-betul eh, sangat-sangat urgent ya, sangat-sangat penting sekali untuk diselesaikan. Tapi kalau enggak, ya biar tim yang lain yang ngerjain. Syukur Saya rasa juga itu, ya. di Indonesia dulu ada namanya Pak Tino Sidi. Wah, itu Pak Dino Wah, Sidin itu. yang Iya, itu ngajarkan gambar kan. salah satu Gitu. itu ya konten TV yang saya tonton tuh kalau hari Minggu kalau nggak salah itu. Oh gitu ya. Nah, itu yang mengenalkan gambar ya. Nah, Iya, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Jumadi Lebang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Apakah dalam webinar nanti ini akan dibahas tentang pembuatan karakter komiknya atau hanya peluang usahanya saja? Nah, mungkin nanti ada akan ada ya, Mas, ya, ada rekan kita yang materi tentang teknis pembuatan karakter dan sebagainya. Nggak salah ada. ada. Nanti ada teman saya, dia apa juga seorang komikus, dia seorang kreator juga. eh Nanti kemungkinan di bulan apa ya? Bulan Mei atau April. Di daftar kita minggu apa seri ke-6 Hari ke-6 yang ya, Pak. Ya. ya tentang storyboarding ya, Oh, kalau itu kayaknya animasi yang itu, Pak. animasi ya. Ya, yang itu animasi kemungkinan. Nanti nanti saya coba pastiin lagi jadwalnya. Oke. Ya. Itu. Yang berikutnya pertanyaan ini terkait AI, Artificial Intelligence, baik dari Mas Jumadi juga ada, dari eh, apa, Mbak Nadira juga ada. Yang apakah bisa menggunakan AI? Kemudian apakah kalau Mbak Nadira nanyanya apakah sudah bagaimana pendapat Mas Burhan terkait dengan penggunaan AI untuk produk kreatif? Kemudian dari Pak El Khadir bagaimana hak cipta AI? Mungkin Mas Burhan bisa memberikan penguatan. Ya, berarti ada dua pertanyaan ya. Tadi tentang bagaimana kalau pakai AI membuat komik karakter komiknya. Yang kedua, lalu dari sisi hak ciptanya terus gimana? Nah, ini ini sebenarnya menarik. AI itu sebetulnya udah dikembangkan di beberapa tahun yang lalu sebetulnya. Dan apa namanya? Dan memang kemudian ketika apa ya ChatGPT itu di launching, itu jadi membuka semua peluang yang lain. Hampir semua apa namanya platform, apapun platformnya, bahkan platform pencarian search engine, kemudian sampai ke platform seperti WhatsApp itu kayaknya nanti ada AI-nya juga deh. Apa media sosial itu kemasukan AI, entah apapun bentuknya itu. Eh, Memang AI hari ini tuh nggak bisa dibendung, maksudnya tidak bisa dihindari. eh Kemudian kalau pertanyaan adalah bagaimana membuat karakter dengan AI, boleh aja, nggak masalah. Tapi membuat karakter dengan AI itu eh ada ini ya, ada kalau dalam membuat satu karakter set itu biasanya kalau kami dalam satu industri komik itu kita bikin tampak depan, tampak samping, tampak belakang, tampak serong. Jadi bikin dalam bentuk dua dimensi tapi berbagai tampak. Jadi melihat semua posisi itu sama.
untuk saat ini saya belum pernah tahu ada AI atau eh, platform AI yang bisa membuat satu berbagai pose, tapi eh, dia tetap apa namanya eh, tetap stabil dari bentuk wajahnya atau bentuk badannya atau kemudian pakaian atributnya itu tetap sama itu saya nggak tahu. Tapi bisa aja itu dipakai. Kalau yang paling mungkin saya bisa lakukan kalau misalnya saya seorang kreator sudah bisa menggambar ya. Kalaupun saya pakai AI itu paling untuk membantu saya mendapatkan visualnya saja. Tapi habis itu saya gambar lagi. Jadi menyempurnakan yang maksudnya kadang AI itu kan bagus banget ya, terlalu fancy sebenarnya. Terlalu sempurna. Maksudnya sempurna di sini tuh saya punya istilah tes. Kalau misalnya saya kok gambar itu misalnya ada arsirnya apa, ada goresan apa. Nah itu kalau di AI itu nggak bisa keluar kayak gitu. Nah itu hanya bisa dikeluarkan pada orang-orang tertentu yang memang dia kenal misalnya ada beberapa eh, komikus seperti misalnya R.A. Kosase itu. Gaya gambarnya R.A. Kosase ya almarhum R.A. Kosase itu ya gambarnya kayak gitu. Dia menggambarkan wayang itu gambarnya begitu. Itu nggak ada orang yang bisa menggambar lagi yang model kayak dia. Kecuali kalau beliau punya murid yang diajarkan dengan cara seperti itu. Nah itu apa namanya? Kalaupun itu dijadikan menjadi dalam satu platform AI, itu pun pasti juga tidak akan bisa eh, mendapatkan tes yang sama. Maka perlu ada ini, ada apa ya? Tetap harus ada sentuhan tangan manusia lah, meskipun berapa persen di antara itu. Jadi Kalian dalam kalau ya, dalam hal ini ilustrator Indonesia aman ya. Artinya orang-orang yang kreatif gitu dengan gemburan AI itu sebenarnya masih aman. nah ini begini, ini sebetulnya kan eh, apa namanya? Ada hal-hal yang membuat kita tuh jadi apa sih? Pesimis. Itu seperti ketika seniman tradisional, yang pelukis tradisional itu eh, mendapatkan teknologi baru yang namanya digital painting. Digital painting itu pakai alat gambar digital, itu sama bisa membuat satu alat apa namanya lukisan tapi secara digital. Bahkan mau dicetak ukuran apapun bisa. Tapi kalau seniman tradisional kan nggak bisa. Dia hanya bikin satu kanvas yang besar ya udah sebesar itu. Dan itu apa namanya? Dan itu tidak ada duanya. Maksudnya tidak bisa digandakan. Yang saya pahami gini, akan selalu ada pasarnya untuk para seniman tradisional ini karena produk mereka nggak ada duanya. Produk mereka ada produk karya seni yang kalau dibuat satu ya selesai. Tapi kalau untuk yang digital ini, sesuatu yang digital, itu bicara tentang industrial. Kalau industrial itu ya bagaimana itu bisa ditempatkan di produk-produk lain. Jadi produk placementnya misalnya di kaos, di mobil, di apa namanya, di HP, di apa namanya, di sepatu misalnya. Itu harus bisa ditempatkan di produk-produk itu. Itu akan jadi satu apa ya, satu diferensiasi produk atau eh, apa namanya, tidak akan mengganggu produknya orang-orang seniman yang tradisional, tapi malah membuka peluang lain untuk orang yang bisanya digital, kira-kira gitu. Karena nggak semua orang bisa tradisional juga, dan tidak semua orang yang tradisional itu mau masuk ke dunia digital. Jadi tiap masing-masing itu akan nanti ada pasarnya sendiri. Saya rasa tidak ada masalah sih. Karena hari ini pun masih ada juga di kayak apa platform Fiverr gitu, dia membuat ini apa namanya, membuat jasa membuatkan gambar menggunakan AI. Ya itu sah-sah saja sih. Dan hari ini pun juga apa namanya eh, belum ada aturannya apa namanya terkait dengan apa namanya haki AI. Saya juga nggak tahu kalau misalnya AI itu bisa dihakikan.
itu kemungkinan yang dihakikan itu adalah promptnya. Jadi kalimat tulisan promptnya itu. Tapi ketika promptnya itu ditempatkan di platform yang lain, belum tentu gambarnya sama seperti itu. Itu masalah lain lagi. Nah, itu apa namanya apa masih belum apa namanya belum ada kejelasan di situ. Bahkan orang Barat sendiri, yang mereka negara yang bikin AI itu sendiri, mereka para seniman-senimannya tuh juga gerah dengan itu, sampai bikin semacam boykot, boykot artis AI itu juga ada gerakan-gerakan kayak gitu. Kadang eh, apa namanya, padahal itu negaranya mereka sendiri yang bikin loh. Jadi bukan kita. Nah itu apa namanya? Saya rasa nanti kan ada eh, satu semacam normalisasi yang orang akan menyadari ya udah ini kalau yang KAI dia berada di apa namanya pasar yang berbeda dengan kita kalau misalnya bukan di AI kayak gitu. Oke, berarti memang ada pasar yang berbeda untuk Ya, kreator eh, digital dengan kreator yang tradisional ya. iya, Dengan iya, pasar dan sistem yang berbeda dan untuk kita juga belum jelas bahwa ada aturannya ya. iya. Nah, Mas Burhan ini ada dua lagi pertanyaan yang juga mirip. Yang pertama dari Reza. Yang pertama dari Mas Reza Diki Riyadin dari Pasar Minggu Jakarta. Yang kedua dari Nurul Laili bahwa NTB ini waktu di Jepangan juga ya Nurul Laili. Yang pertama, apa rekomendasi aplikasi pembuatan komik secara digital dari Mas Reza, dan yang dari Pak Nurul Laili itu aplikasi di Play Store apa yang bisa digunakan untuk menyimpan komik yang sudah dibuat. Kita agak mirip pertanyaan ini aja, saya jadikan satu. Mungkin bisa dijawab bersama. Ya, yang pertama tadi rekomendasi. Rekomendasi aplikasi pembuat komik digital. Oh, Yang kedua, aplikasi yang bisa untuk menyimpan komik yang sudah dibuat. hmm. Oke, silakan. Ya, eh, ya yang tadi rekomendasinya kalau di studio saya kami menggunakan aplikasi Clip Studio Paint. Itu aplikasi yang apa namanya cukup mudah untuk apa digunakan dan harganya juga terjangkau. Jadi kadang ada kayak apa namanya kayak diskon-diskon yang diberikan sama apa aplikasi itu agar para pengguna-pengguna baru itu bisa membeli produk itu. Clip Studio Paint. Ada juga kalau mau yang gratis itu namanya Krita. Krita itu sampai sekarang masih gratis. Itu aplikasi juga. Atau Medibank. Medibank itu juga aplikasi gratis juga. Ada juga Ibispine. Itu mungkin yang pakai aplikasi Android ya. Pakai tab atau pakai HP. Saya ketemu teman saya bikin gambar itu pakai HP. Luar biasa. Itu saya nggak kebayang gambarnya berapa lama gitu ya. Kok sabar dia pakai itu. Ya, tapi ya dia bisa bikin itu gitu. Jadi itu kan jadi satu nilai tambah tersendiri ya, ada value tertentu. Orang punya skill gambar pakai komputer biasa nih. Dia gambar pakai HP. Ya, itu yang menarik. Itu aplikasinya cukup banyak sih sebetulnya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Silakan dipilih saja sih. Dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Lalu aplikasi untuk menyimpan komik, kalau maksudnya menyimpan komik itu eh, kalau sudah bikin komik disimpan saja gitu, nggak dipublish. Kenapa nggak dipublish saja maksudnya? Izin betul Pak, maksudnya kalau Surya ini kan untuk anak saya. Jadi dia tuh banyak banget bikin karakter-karakternya itu, cuman sekarang lagi belajar merangkai narasi, ya, storytellingnya. Jadi dia punya banyak banget HP saya sampai penuh memorinya sama gambarnya dia. Jadi saya ini pas ada kebetulan saya di pengantar kerja di Sumbawa di Disnaker, pas ada webinar ini saya langsung minat. Ini gimana sebenarnya anak-anak yang punya bakat memang di sini gitu loh Pak. Makasih Pak. Iya, eh ini aja tergantung ibu ya, maksudnya apakah itu emang hanya untuk mau disimpan saja ya ini aja pakai
pakai cloud bisa, misalnya Google Drive itu bisa, atau yang serupa dengan itu. Banyak kok apa namanya aplikasi-aplikasi yang bisa untuk menaruh file-file seperti gambar atau musik atau apa namanya eh, atau lagu atau film kayak gitu yang dia tidak membuat eh, storage kita atau hard disk kita tuh jadi penuh. Cuma juga ini sih kita juga lihat apakah misalnya itu kalau putranya itu gambar itu kira-kira kalau ditujukan ke orang lain tuh kayak gimana ya pendapat orang lain gitu ya. Mungkin bisa aja buatkan akun buat anaknya gitu ya. Kemudian diposting. Saya tuh dulu pernah menggambarkan ini ada orang luar itu kemudian masuk ke apa ke chatting ke message kami DM kami terus anak dia pengen gambar anaknya dia tuh disempurnakan sama profesional gitu loh. Jadi anaknya tuh gambar karakter apa gitu terus minta digambar ulang tapi dengan persepsi misalnya dia gambarnya gambar karakter eh, hewan apa gitu ya mungkin hewannya nggak sempurna bentuknya atau apa nah gitu minta digambarkan dengan cara apa yang kami bisa tangkap kayak gitu nah itu juga bisa itu jadi apa namanya bisa membuat eh, apa namanya si anaknya itu juga jadi tahu oh ternyata kalau dibikin dengan cara profesional bisa kayak gini ya gitu atau dimasukkan ke AI tadi ya tadi tentang AI tadi misalnya ada AI itu banyak Bu jadi nggak cuma sekedar apa nggak hanya Midjourney eh dimasukkan dalam satu platform AI kemudian minta gambarnya itu di, dibuat eh, dalam bentuk 3 dimensi atau ilustrasi atau realis atau gimana itu nanti dia akan membaca itu kira-kira apa yang dihasilkan dari AI itu kayak gitu itu juga bisa. Itu untuk ini apa namanya untuk mendapatkan eh, visual yang lebih baik kayak gitu gitu Bu. Ya, benar lah ini sebetulnya ini punya bakat yang bisa dikembangkan Iya, sebenarnya. iya, Mungkin nanti dicarikan komunitas yang ada di NTB, kebetulan kalau ada komunitas yang di sana, nanti kita infokan. iya, iya, Baik Bapak Ibu, ini saya punya view dari sisi ketenagakerjaan ya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Tuhan ini, bahwa ternyata ada studio dari luar, kalau salah mau dikoreksi Mas Bran, yang meng-hire artisan Indonesia atau orang kreatif di Indonesia yang mereka mengerjakan pekerjaannya di Indonesia. Jadi tidak perlu ke luar negeri kan Bran ya. iya, Ini iya, menarik. Kemudian ada 4 negara yang industri kreatifnya cukup besar, Jepang, Amerika, Cina, dan Korea. Nah, sedangkan negara-negara ini sekarang sedang dalam kondisi pertumbuhan penduduknya rendah, jadi yang banyak orang tuanya yang di sana. Dengan Indonesia sedang mengalami lonjakan atau pertumbuhan atau booming eh, talenta muda. Ini juga menjadi perhatian kita sebagai orang ketenagakerjaan. Nah, sehingga di 4 negara tersebut terjadi kekurangan tenaga kerja. Terutama di sektor kreatif tadi, Pak Turan sampaikan orang mereka susah untuk gambar. Nah, itu jadi peluang buat kita kan, itu, buat kita iya, yang iya, kreatif. Nah, yang sayangnya sejauh ini dari angka yang disampaikan ada 17 juta namanya konsumen. Indonesia hanya konsumen saja, bahkan 6 juta kalau nggak salah ya. Jadi sejauh ini Indonesia atau orang Indonesia hanya menjadi konsumen. Padahal peluang pasarnya juga lumayan besar. Inilah yang mendorong kami untuk terus mengadakan kegiatan, membuka cakrawala bagaimana agar masyarakat melihat sebuah peluang bisnis di balik keterampilan yang dia miliki. Mungkin di antara kita punya keluarga atau punya apa namanya asesi yang bekerja sebagai pengantar kerja ya, yang kita tidak sampai pada apa tidak sampai bertanya pada apa kemampuan
intelektual yang dia miliki selain ijazah atau sertifikat keterampilan PLK misalkan. Kan mungkin ada orang yang bisa kreatif tetapi tidak sempat mengikuti pendidikan formal atau sempat memformalkan keterampilannya sehingga tidak punya keahlian di antara formalkan secara sertifikat begitu. Nah, saya kira itu banyak. Nah, kita sebagai pengantar kerja, mungkin Mas Burhan, kebanyakan peserta yang hadir ini adalah para pegawai pengantar kerja di daerah maupun pusat. Ini saya ada, bentar, saya lihat datanya, kalau peserta umum itu atau wirausaha itu ada 21%, 78%-nya adalah PNS. Nah, sehingga saya mendorong agar rekan-rekan yang ada di daerah untuk ikut menyebarluaskan potensi pekerjaan dengan view perluasan kesempatan kerja, bahwa masih banyak pekerjaan yang bisa dilaksanakan di Indonesia, tidak perlu ke luar negeri kan begitu. Nah, ini yang eh, apa namanya menarik, agar kita dalam 17 hari ke depan akan menyampaikan materi-materi yang kami harap juga akan menarik buat Bapak Ibu sekalian. Contoh misalkan di minggu depan, minggu berikutnya itu kan secara jadwal ada persiapan cuti bersama ya. Nanti kita lihat apakah kalau memungkinkan kita adakan, kalau tidak ya kita tunda minggu setelah Lebaran. Itu kita akan bicara tentang potensi menjadi jurnalistik, jurnalis atau presenter digital di masa depan. Itu juga peluang usaha. Siapa tahu di antara kita, di antara orang-orang asesi kita, apa namanya, masyarakat itu ada yang punya kemampuan tentang jurnalis. Nah, kita akan dorong, akan kita sampaikan wawasan bagaimana menjadi jurnalis secara digital. Satu lagi pertanyaan Mas Burhan, boleh? Mas Burhan kan sudah mengerjakan beberapa proyek dan di luar negeri dari Amerika. Apakah Mas Burhan tetap di stay di Semarang atau pergi ke Amerika? Iya, eh, yang pertama eh, saya nggak ada kepikiran pergi ke Amerika. Eh, Ya, kemudian apa namanya? Yang kedua, memang eh, keberadaan kami di Semarang itu atau keberadaan kami tetap ada di Indonesia itu sebetulnya ingin membangun regenerasi sebetulnya untuk apa namanya adik-adik dari SMK atau dari kuliah yang kemudian mereka punya saat khawatirnya ketika kemudian orang-orang yang hebat-hebat ini pada keluar kemudian di negara kita tuh kekosongan orang yang bisa menjadi apa ya menjadi teladan ya atau menjadi referensi rujukan gitu. ya, Jadi bahkan saya punya teman di Tulungagung, dia seorang apa namanya komikus yang dulu dikontrak sama DC untuk bikin karya-karya komik dari apa yang judul-judulnya Batman, Superman kayak gitu. Itu dia masih tinggal di Tulungagung sampai sekarang dan dia bersahaja jadi tidak terlalu menonjol eh, seperti padahal penghasilannya berapa kira-kira? penghasilannya ya pakai dolar. Pakai $1 dolar. ya. Iya. Ya, dia Ya, bahkan bisa bangun musola dari penghasilannya dia, bikin musola hmm. sendiri untuk warga di sana. Jadi malah menjadi manfaat untuk orang lain. Gitu. Artinya kan pendapatannya bisa dolar, pengeluarannya rupiah, kan itu kan jauh kan ya. Apalagi Iya, mungkin di daerah ya, orang di Tulungagung ya, yang tidak iya, setinggi di Jakarta pengeluarannya, ya iya. pendapatannya dolar. Nah, ini kan upaya kita ya untuk menjawab tantangan eh, yang sekarang ada. Bagaimana muncul hashtag kabur aja dulu. Nah, itu kan sebenarnya tidak perlu kabur, tapi kita tetap diam di Indonesia pun bisa gitu. Dengan hidup di sekitaran Jawa Tengah yang biaya hidupnya murah, tapi pendapatannya dolar, kan menarik sebenarnya. Ini saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa ikut menyampaikan ke masyarakat bahwa tidak perlu kabur, tetapi memang kita harus siapkan. Kalau tidak kabur ngapain kan gitu kan. Kita maka berupaya untuk menyampaikan, berluaskan informasi tentang proses pekerja ini. Saya kira itu, Mas Burhan. Ya. Mungkin ada closing statement. Eh,
Cukup sih saya rasa nggak ada closing statement. Ya. Oke, mungkin nanti selanjutnya Bapak Ibu sekalian jika ada tadi yang apa namanya berminat gitu untuk mendalami tentang ilustrator atau komikus atau apa yang digital dan bagaimana peluang usahanya, bagaimana peluang eh, bekerjanya kalau kita maksudnya hanya sekedar bisa menjadi apa namanya tenaga eh, artisan ya, hanya bekerja di studio, nanti bisa menghubungi kami. Nanti kita akan hubungkan dengan eh, pihak-pihak yang terkait. Kalau bahasa itu pihak terkait itu biasanya APH ya, tapi ini enggak. Pihak-pihak terkait itu bisa dengan apa namanya timnya Mas Burhan, bisa dengan eh, apa namanya komunitas-komunitas yang terkait dengan itu. Nah ini akan coba kita bangun sebuah jejaring yang terdiri seperti harapan Mas Burhan supaya Indonesia itu tidak kehilangan figur dalam hal seni. Dan untuk hal ini kan seni dan kreasi ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, eh, kami kira untuk webinar yang pertama kali hari ini kita cukupkan sekian dulu. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan mengingatkan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang ada di link dan nanti sebelum kita close kita foto bersama dulu. Silahkan buka kameranya atau eh, dipasang wajahnya supaya bisa di screenshot oleh rekan-rekan panitia. Kita ambil waktu 5 menit ya untuk rekan-rekan panitia mengambil gambar. Mohon Bapak Ibu sekalian untuk menampakkan wajahnya di depan kamera masing-masing. Seperti Mbak Asya Tutin, kelihatan banget jelas. Oke, sudah siap? Ya, wanita sudah siap? Oke, ada agak lama ya kan ada 9 layar, 9 view. Satu, dua, tiga. Layar kedua, satu, dua, tiga. Layar ketiga, layar keempat, layar kelima, layar keenam, layar ketujuh, layar ke-8, layar ke-9. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dan waktunya pada webinar kali ini. Kami menunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian pada webinar berikutnya. Saya Widi Wijanarko, pengantar kerja muda dari Balai Besar Pelaksanaan Sport Kerja. Ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan acara pada siang hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Widi. Terima kasih Mas Nopras. Terima kasih. Terima kasih Mas Nov. Siap, Mas Burhan. Terima kasih. Loh, Terima kasih Mas Widi. backgroundnya Ya, nanti. terima kasih.